wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab dong. Assalamualaikum kok dijawab gimana? Oke, kita jalan dulu ya, biar semangat ya. Salam olahraga. Jaya, Jakarta. 1. Pon Papua. Ayo Bung, rebut kembali. Mantap. Kembali lagi bersama gue Dr. Dika di Sportif seputar dialog olahraga interaktif di mana kita bakal ngobrol-ngobrol asik dan santuy sama para atlet dan coach dari cabur-cabur keren DKI Jakarta. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa spesial dari cabur Beautiful Jump. Asal banget nggak sih coach di Beautiful Jump? Loncat indah maksudnya ya. Selamat datang coach ya. Silahkan coach perkenalkan diri dulu ke rekan-rekan yang nonton. Hai, nama saya Harli Ramayani, saya pelatih loncat indah. Coach Harli berarti ya? Oke. Waduh mantap nih Harli nih ya coach. Nggak suka punya ini juga coach? Motor gede? Oh beda ya? Oh beda, sorry. Beda-beda. Oke. Kalau monggo. Nama saya Lina Diniamin, panggilan saya biasanya Lina. Saya atlet pelatih loncat indah. Oh, paling Lina berarti ya. Oke, Lina. Terus yang paling ganteng kedua setelah saya maksud. Halo, nama saya Adityo Restu, biasa dipanggil Adit, dari atlet loncat indah Platda DKI Jakarta. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu. Terima kasih ya sudah hadir nih coach ya, kemudian juga Lina sama Adit ya, Coach Harli. Kita sekarang mau ngobrol soal loncat indah pastinya ya. Tentang bagaimana mempersiapkan kalau di judul tuh loncatan emas ya. Loncatan emas di Papua, terutama di Papua karena kita akan persiapan PON nih. Jadi mungkin kita mau ngobrol soal cabur dulu deh ya. Mungkin Coach Harli bisa ngejelasin gitu ya, takutnya ada yang masih belum paham banget karena barusan banget nih ada yang nanya ke saya. Nah ini serius nih. Nggak tahu nanya beneran apa cuma gimmick doang, tapi dia penasaran. Loncat indah itu di bawahnya ada airnya apa enggak? Ini sungguh pertanyaan di luar nalar. Tapi ya kita berbaik sangka mungkin sekedar gimmick ya. Tapi mungkin boleh jelasin coach biar lebih paham seperti apa sih loncat indah itu. Monggo Coach Harli. Oke, loncat indah ini sebenarnya ini adalah subcabang dari Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Jadi di PRSI ini singkatnya itu ada 5 cabang, itu termasuk adalah loncat indah. Memang kalau loncat indah itu khusus ya, karena kita cabang yang memang di kolam semuanya, tapi butuh kolam yang khusus. Oh, kolamnya khusus. Jadi dia harus 5 meter. Oh, dalam harus dalam ya. Dia 5 meter dan dia memang harus ada papan, ada menara. Nah, itu yang memang bikin cabang ini untuk fasilitas latihannya agak kurang. Dan alhamdulillah kemarin di adanya Asian Games kemarin kita punya kolam yang bagus, indoor dan standar internasional, dan satu lagi kemarin kita punya kolam lagi di baru sama GBK itu di Ragunan. Oh, Ragunan. Yang jelas sih emang harus ada kolamnya ya, dan harus ada airnya. Iya, betul ada airnya tuh ya. Tolong ya, berarti ada airnya ya. Tolong ya, anak magang gitu tolong diingat ya. Dia namanya anak magang soalnya. Nah, jadi ini ada beberapa nomor ya coach ya. Maksudnya nomornya berdasarkan apakah tingginya atau gimana coach? Nanti di Papua sendiri nanti akan mempertandingkan 10 cabang. 10 cabang ya. 10 cabang itu ada. Jadi kalau lihat ininya nomornya nanti ada dari 3 meter. 1 meter dan 3 meter itu pakai papan. 1 meter ada ya? Ada. Oh, berarti pendek dong ya 1 meter. Ya. Oke. Ya kayak kita lompat anak-anak, tahu kan anak bocah tuh yang dari sungai kan suka tepiannya lompat ke bawah gitu. Berarti nggak gitu tinggi lah ya gitu ya. Dan yang satu lagi memang yang agak lebih menarik ditonton dan agak sedikit tegang itu ada nomor menara. Oh. Itu sebenarnya ada 5 meter, 7,5, 10. Tapi jadi kita bisa pilih mau yang maksudnya ketinggian yang mana. Oke. Tapi memang lebih enak sih melihatnya di 10. loncatnya di 10 meter. Kalau di internasional sih mereka ngambil 10 meter, tapi nanti di PON kita bisa ngambil di semua di 5 meter, di 10. Jadi nanti ada nomor-nomornya, ada papan, ada menara. Kalau papan tuh yang toya-toya ya coach yang ada toya gitu kan dia. Kalau menara tuh yang kayak gedung gitu berarti ya.
Iya, kayak ada tuh kemarin Mas Ucup ini yang magang ya, dia kan nyobain tuh loncat indah dari menara sutet. Coba gua, nggak turun-turun, nggak turun nih. Keren tuh. Jadi memang nomornya banyak ya, ketinggiannya sama juga tadi ada yang pakai papan tadi barusan gitu. Oke. Dan ada juga nanti ada di individu, ada yang berdua. Oh, berdua juga ada. Itu ntar dilihatnya apa? Kekompakannya atau Kekompakannya, ya kekompakannya ya samaan sama selain eksekusi dari loncatannya juga nanti kekompakannya. Oke, coba Lina apa biasanya ngambilnya? Loncatannya dari mana? Aku semeter bertanding juga, 3 meter juga, menara juga. Menara juga. Individu Berarti dan sinkro juga. 10 meter berarti tadi ya? Berapa? Ya, 5 meter, 10 meter. Oh, oke, wow. Kalau Adit? Sama, kalau latihan sih emang semuanya dilatih ya dari semeter, 3 meter, menara juga dilatih. Untuk individu, sinkro juga dilatih juga. Oh, oke. Jadi bisa all round lah ya? Iya. Bisa all round ya? Tergantung kalau bertanding, tergantung pelatih aja nyuruh yang mana. Jadi bisa siap iya. semua gitu ya? Wow, keren. Oke, tapi penasaran juga nih ya, pasti juga viewers semua banyak yang penasaran. Kenapa kok akhirnya Lina sama Adit milih loncat indah gitu ya? Dari berbagai macam cabur gitu ya kan, ya saya nggak tahu sih ya. Kalau zaman kita kan dulu taunya waktu kecil, taunya bola, basket gitu ya. Jarang gitu kan misalnya, Mama aku pamit dulu ya mau loncat indah gitu kan, gue jarang didengar gitu ya. Anak-anak biasanya kan mau pamit main bola, main basket, main ya gitu-gitu. Tapi kan jarang yang tahu gitu loncat indah. Kenapa kok Lina sama Adit? Pasti kan dari dulu dong, nggak baru kemarin kan startnya gitu ya. Kok bisa kepikiran mau ikutan loncat indah gitu? Dari Adit deh. Awalnya gimana, Dit? Awalnya tuh saya tuh masuk loncat indah tuh 2010. Dan sebelum loncat indah ada satu olahraga yang saya gelutin dan itu bareng sama Lina juga. Yaitu Senam. Oke. Nah, jadi waktu kecil tuh saya senam duluan. Saya ngajak Lina. Jadi Sebentar, penasaran. Kenapa bisa bareng sama Lina? Pancingan Anda nih biasa nih. Tetangga. Oh, tetangga. Ini bentar, 5 langkah nggak di rumahnya? Beda RT. Oh, beda RT. Sangkain 5 langkah dari rumah, itu kayak lagu ya. Gimana jadi emang teman main dari kecil berarti? Enggak temen main sih. Oh, enggak teman Teman main. main cuman tetangga. Terus ayahnya Adit tuh guru olahraga aku dulu. Oh, oke. Akhirnya yaudah somehow akhirnya ngajak lah ke Iya, senam. Terus? Terus di senam kan maksudnya basic senam dan loncat indah tuh kan hampir sama. Untuk saltonya gerakannya itu hampir sama. Dan abis itu mungkin saya ada problem ya. Lina tuh udah keluar senam duluan, dia masuk loncat indah duluan. Oh, gantian dong. Iya. Oh, oke, gantian menarik berarti ya. Jadi Lina ikut loncat indah duluan dan saya nih maksudnya udah basic lumayan nih. Kalau di stop sayang kan. Dari kecil udah basic udah ada, jadi untuk olahraga apa yang hampir sama nih ya. Yang ada salto-saltonya juga gitu ya. Kebetulan lihat Lina di loncat indah, jadi ikut loncat indah. Itu berarti masuk ke kan 2010 tadi ya, berarti masuknya Lina juga sama berarti? Aku 2009. 2009 lebih awal ya setahun ya. Berarti kalau gitu masuk gimnasnya lebih awal lagi dari umur berapa tuh? Di senam. Saya umur 6 tahun. 6 tahun di Mulai, senam. iya. Lina waktu itu masih Aku umur 8. Oh masih Kelas 8. 3 SD. Oke, tapi akhirnya 2009 berarti lebih sebentar doang berarti di gimnasnya. Kurang lebih 5 tahun. Oh, 5 tahunan. Oke. Nah, terus apa yang kalian rasakan begitu akhirnya pindah cabur dari yang tadinya jungkir balik tanpa air jadi jungkir balik ke air? Itu apakah langsung cocok atau memang tiba-tiba ada rasa kayak kangen nih gue loncat tanpa air gitu misalnya contoh gitu kan? Hah? Masuk angin, iya misalnya gitu kali Kehujanan, keriput. Iya kan orang kalau kebanyakan berenang ada keriput gitu ya. Nah itu atau ini ada nggak hal yang mungkin dirasain pas awal pindah, kaget kah atau gimana dari Lian dulu? Aku dulu diajak mama ya ke kolam terus lihat-lihat orang loncat tuh kayaknya seru ya. Terus dia kayaknya menarik gitu kan. Iya itu tadi aku ngeliat basicnya kan juga kurang lebih sama ya. Jadinya bisa nih gitu kan. Ya udah akhirnya aku coba-coba latihan terus ya itu jadi seneng. Jadi Oh berarti emang nggak ada sedikit pun penyesalan ya? penyesalan ninggalin senam. Oh enggak. Bukan ninggalin senamnya, tapi masuk ke loncat indahnya gitu. Ini beda nih soalnya nih ininya ya. Koronasinya jadi beda.
sebelum ke Adit, mungkin gue sedikit mengingetin lagi sama teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa nih kalau penasaran, ada yang mau dikepoin, mau ditanyain, mau ditanggepin, monggo langsung ketik di kolom komentar ya. Hari ini gue bakal monitor dari HP karena laptopnya lagi ditarik pegadaian. Ya. Oh bukan, leasing ya, tarik leasing ya. Jadi nanti akan langsung gue bacain di laptop gue, di HP gue, dan nanti akan kita langsung tanyain ke tamu kita hari ini. Dit, gimana Dit? Kalau lu ada ini nggak? Mungkin ngebanding, karena kadang orang suka gitu ya, kayak misalnya baru dapat satu hal terus suka ngebandingin gitu sama yang lewat gitu kan, bandingin sama mantan misalnya saya gitu, contoh misalnya. Ada nggak kayak gitu misalnya Dit? Kok kayaknya gue waktu di senam gini sih, sekarang kok begini? Nggak, untuk membandingkan sih nggak ada ya. Untuk apa, paling adaptasinya aja dari senam ke loncat indah tuh hanya adaptasi pas landing masuk airnya aja sih yang beda. Oh. Soalnya kan kita di loncat indah kan ada latihan di darat juga, di dryland, di trampolin, itu kan hampir sama. Oh berarti ada ya, berarti nggak punya salah tadi pertanyaannya Mas Ucup tuh. Karena memang nggak selamanya loncat indah ada airnya. Oh bener sih, saya harus minta maaf nih sama Mas Ucup ya. Hah? Magangnya lulus, oke lah kita lulusin ya. Selamat lulus magang ya Mas Ucup. Ini tepuk tangan saya yang paling nggak penting selama siaran di sini. Oke. Jadi ada masa adaptasi. Lama nggak sih? Berapa lama adaptasinya? Ya. Nyobain landingnya mesti pas begitu. Kalau saya pribadi sih, alhamdulillah sih adaptasi paling nggak sampai setahun ya. Paling hanya ngebenerin feeling aja sih. Feeling yang biasanya kita jatuhnya kaki, sekarang jatuhnya tangan atau kepala duluan. Nah, itu juga ke air kan? Iya. Di darat. Itu juga menarik tuh ya. Mungkin saya mau nanya ke Coach Harry lagi, Coach. Waktu itu udah sama Coach Harry belum? Waktu awal-awal join? Kenapa? Udah sama Coach Harry belum waktu itu waktu awal join? Iya, pernah. Langsung deh. Tapi Coach Harli kan pelatih pelatnas, jadi saya diabaikan dulu. Oh gitu. Iya. Beda kasta ya. Oke, tapi kan aku mungkin mau lebih nanya lebih ke arah kayak tadi kan Adit sempat bilang pala duluan gitu kan, jatuhnya mesti lurus segala macam. Yang dinilai itu apa aja sih? Saat orang itu apakah tingkat kesulitannya, apakah karena kan kalau kita lihat suka ada yang itu ya, viral tuh, pernah lihat tuh, masalah pernah viral orang loncat indah jatuhnya pas telentang gitu atau pas tengkurap terus jadi bahan ketawaan misalnya gitu. Maksudnya itu apakah memang satu hal yang lucu gitu, misalnya yang jarang terjadi, atau memang seperti apa sih ya? Karena mungkin nggak banyak yang tahu gitu bahwa dalam sebuah loncat indah itu apa aja sih parameter penilaiannya? Ya, jadi loncat indah itu penilaian itu dari 1 sampai 10 udah jelas ya. Terbaik memang 10. Di sini Adit sama Lina memang punya basic senam. Sebenarnya itu yang dibutuhkan dari loncat indah ya. Oh, oke. Ya sangat. Jadi mereka beradaptasinya mudah dan buat saya sih langsung jago jadinya. Wih, langsung jago. Terus Mantap. Ampun Bang Jago. Terus untuk penilaiannya sendiri ya namanya loncat indah ya. Jadi harus indah loncatan. Jadi di sini kalau lihat performa dari putranya ini harus melakukan loncatan 6 kali dan putrinya 5 kali. Ini contohnya aja. Dan jadi setiap satu loncatan itu langsung dinilai. Jadi ada 7 juri nanti akan menilai. Oh, banyak ya? Ya, itu untuk event individu. Dan kalau yang untuk sinkro ada lagi deh, gitu ya. Jadi kita yang individu deh ya. Nah, kalau untuk penilaian sendiri ya memang dari dia mulai loncat take off dari atas sampai masuk yang sekarang istilahnya terkenalnya tidak ada cipratan air, itu semua dinilai. Oke, berarti semakin banyak cipratannya, apalagi sampai jurinya kena air juga gitu ya. Itu resiko ya mungkin ya. Sih, bro. Mungkin yang jatuh meteor kali ini. Itu berarti ibaratnya makin banyak cipratan makin berkurang. Ya, pokoknya kita gamblangnya seperti itu deh ya. Nah, kalau seperti itu, ada juga nanti tinggal mereka ada pilihan loncatan gitu. Pokoknya sekarang ini kita sudah kayak Adit sini loncatan paling tinggi 3,5 salto. 3,5 salto ya. 3,5 salto gitu. Okay. Jadi nanti itu juga modal mereka gitu. Modal mereka itu untuk nanti bisa dinilai keseluruhan loncatan. Tapi ya tetap memang dari mulai awal dari take off mereka memang harus indah lah gitu. Oke.
indahnya ini coach beda nggak yang laki-laki sama perempuan? Karena kan kalau perempuan kan emang cocok gitu ya, indah gitu kan, karena emang by nature ya indah perempuan. Tapi kalau laki-laki itu kan cenderung jarang gitu ya kita ngeliat ada cowok, bro indah banget hari ini, kan jarang ya, kita dengerin jarang. Biasanya kalau nggak ganteng kece gitu kan, maco gitu kan. Tapi kalau laki-laki gimana tuh? Apakah memang ada kelihatan dari contoh misalnya gini ya, apakah misalnya bentuk otot mempengaruhi penilaian misalnya gitu coach? Kalau orang yang lompatan saltonya sama, cipratannya sama, tapi yang satu ototnya kotak-kotak, yang satu agak bleber misalnya gitu badannya, itu mempengaruhi nggak coach? Ya di sini kan yang kita bilang indahnya loncatnya kan, tapi tetap si peloncatnya juga dinilai. Jadi memang kan ada juri, jadi mulai dari awal dia berdiri, kalau memang badannya udah bagus, maksudnya terlatih, kelihatan enak dilihat, ya itu udah salah satu, maksudnya Pasti kepengaruh lah ya. Nanti mulai dia loncat ya tetap yang dinilai dari teknik loncatannya sendiri. Tapi utamanya tetap loncatannya. Iya. Oke. Tapi dua-duanya indah sih kalau di atas. Maksudnya laki perempuan terlihat indah gitu ya putarannya ya. Oke, berarti nggak jadi loncat ganteng gitu ya coach. Kalau untuk laki-laki nggak berubah kan namanya. Lin, selama melakukan loncat indah, pengalaman paling gila apa yang pernah lu alami? Mungkin apakah nyangkut di atas gitu? Kan pernah kan ada juga tuh, gue pernah lihat juga tuh videonya. Orang lompat pasti papan, tapi mendaratnya pasti papannya juga gitu loh. Jadinya malah nggak langsung turun tapi nyangkut dulu. Pernah nggak model-model yang begituan? Aku pernah waktu puasa mbak ya, lagi loncat di 10 meter 3,5 salto ke dalam. Itu posisinya jam 5:30 sore dok, lagi puasa dok. Nah kan udah kebayang lah tuh. Udah aus banget tuh ya. Itu mangap tuh di bawah. Biar ada lah langsung dikit lah gitu kan lumayan. Itu nggak sengaja dok. Oh nggak ada apa-apa. Nggak sengaja. Terus Katanya kalau ada yang tahu kayaknya batal. Nggak mau masukin tadi kan nggak kita masa bantu ya. Gimana? Terus mungkin anak kurang fokus kan juga udah 5:30 juga kan. Terus aku jatuhnya tuh gini apa ya? Nah itu dia dari 10 meter dok. Terus aku rasanya itu di air itu cuman tiba-tiba kok tidur. Tidur? Maksudnya? Kayak tidur siang, aku bayanginnya tuh kayak tidur siang, tapi ternyata aku nggak sadar. Pingsan berarti? Nggak sadar dok. Nggak sadar sama pingsan sama ya? Sama. Aduh, aku berpikir kayaknya ini gua di dunia medis nih, kita bingung gitu ya. Pingsan sama nggak sadar. Detail lagi ya. Ya cuman beberapa detik sih, terus ada temen aku manggilkan, Lina. Nah, aku ternyata udah di pinggir kolam, sudah berbaring gitu. Oh, berarti skip kan? Pingsan nanti kalau skip, berarti kan Iya. merem di mana, melek di mana gitu kan berarti kan? Wow. Hah? Di FTV? Oh iya, Jakarta TV sih. Sekarang zaman drakor Pak. Tadi nanya, oh iya, oke, sorry ya, ini sekarang saya mesti biasain pegang HP. Dari ya sebelumnya mungkin menyapa dulu nih, tadi ada yang nyapa juga kalau nggak salah dari Pak Leluli Luciana. Halo juga Pak. Kemudian juga dari Smitten. Halo Coach Harley. Dari Smitten, kenal kayaknya coachnya sama Smitten. Nah ini nih, ada pertanyaan dari Merantika. Halo Lina, Adit, dan izin bertanya sama Coach. Tantangan apa aja sih yang kalian temukan selama persiapan PON dalam masa pandemi COVID? Nah ini kan banyak ya kita terpengaruh ya Coach ya dengan adanya pandemi kayak sekarang nih. Dan kalau yang lain kan mungkin bisa gitu latihan di rumah. Misalnya let's say di rumah ada alat gitu kan. Tapi kan nggak semua orang punya menara luncuran, menara loncat gitu di rumahnya. Apa aja tantangan? Mungkin dari Coach lu bercerita deh. Iya memang ya, kalau di saat pandemi ini kita memang idealnya kan latihan di air. Dan satu lagi loncat ini ada yang namanya dryland itu. Sebenarnya sih simulasi dari air ke drylandnya ini. Tapi buat saya di pandemi ini saya mau bilang bahwa ini eranya sport science. Jadi maksudnya latihan banyak gitu, banyak bentuknya. Jadi ya memang sekarang ini yang kita alihkan ke fisik. Strength conditioning-nya itu yang kita kuatin, tapi ternyata memang
fondasinya kan dari situ. Iya, betul. Jadi memang itu yang kita lakuin online ya, terus online dan spesifik juga. Jadi gerakan-gerakan dari loncat indahnya sendiri yang mereka lakuin. Ya buat saya sih, buat mereka ini ya mereka harus lebih detail ya dengan diri sendiri dan kreatif. Jadi buat saya mereka akan mencari latihan-latihan sendiri yang buat nambah ya, bisa mungkin mereka bisa jogging sendiri atau main skipping atau apa yang untuk nambah sendiri. Tapi selama pandemi ini kita banyak online ya. Dan alhamdulillah tetap bisa menjaga performa mereka, dan saat kita sudah sekarang udah mulai masuk ke kolam lagi. Dan semua oke ya. Dan Cepat ya kejarnya. Oke. Mungkin mau nanya sama Adit dulu, Dit. Tadi juga Adit belum sempat sharing nih ya, pengalaman gokilnya selama jadi atlet itu apa. Nanti mungkin nanti lanjut dari ngomongin soal COVID. Ada nggak? Belum tadi gue mau ngomong dulu deh tadi. Ada nggak yang pernah lu alamin yang ya tadi kayak Lina gitu kan, yang skip ya kan, merem di kolam bangun di pinggiran gara-gara salah landing. Berarti meskipun air gila juga ya, ibaratnya kita kalau salah landing tuh bahaya gitu ya. Kalau lu gimana, Dit? Pernah nggak model-model begini? Kalau dari 10 meter mah kalau jatuh tengkurap, telentang, kalau dulu sih biasalah, udah sering, maksudnya ngalamin juga. Tapi alhamdulillahnya nggak sadar kayak Lina. Paling agak kesetrum-setrum dikit lah badan. Setrum? Iya, rasanya tuh badan tuh ya mungkin sepersekian detik ya, cuman sedetik 2 detik kayak nggak bisa gerak aja udah, tapi nggak sampai skip kayak Lina gitu. Iya. Berarti kalau udah 10 meter tuh ya, yang namanya air tuh udah kayak tanah ya kali. Iya. Iya, beda sih pasti. Ya, maksud gue ya pasti beda ya, tapi tetap berbahaya gitu maksudnya ya. Jangan cuma pikir bawahnya air. Ini bisa dibilang olahraga ekstrim ya, coach ya. Ya memang berbahaya gitu. Tapi pernah cedera atau apa gitu nggak pernah? Cedera kalau yang paling parah sih waktu di Cina. Tapi Kenapa? bukan di air, yang di latihan daratnya. Oh, dryland. Iya, di drylandnya. Jadi itu 2016 sebulan sebelum PON Jabar. Itu kenapa? Pinggang geser. Waduh, karena apa salah landing? Iya, mungkin karena salah landing juga. Mungkin intensitas latihan di sana kan agak keras juga, Iya. jadi konsentrasi, terus kangen orang tua juga. Apa? Kangen? Kangen siapa, sorry? Kangen orang tua. Oh, orang tua doang yang kangenin, itu beneran? Beneran. Oh ya. Mungkin fokus juga kurang kejaga, jadi landingnya tuh agak kurang siap aja sih. Tapi emang akibatnya sampai pas di ronsen sampai geser gitu. Waduh. Akhirnya ponnya gimana? Pon alhamdulillah tetap jalan, tetap ngikutin. Sebulan Kurang. Sebulan sebelum lah. Jadi saya off tuh sekitar 2 mingguan. Dengan tulang geser 2 minggu doang. Off 2 minggu 3 minggu lah. Itu banyak, cuman berbaring doang, tiduran doang, terus latihan kecil. Wah, mulainya sini inspiring sekali ya, luar biasa perjuangannya buat DKI ya, keren. Hah? Iya, ntar lu nih belum kelar tadi, ntar baca dulu. Dijawab dulu tadi yang barusan soal COVID, gue penasaran soalnya. Tadi kan Coach Ari udah nyampe nih, gitu kan. Kalau dari kalian sendiri, yang dirasa jadi cukup menantang dengan adanya latihan di rumah ini tuh apa sih, Lin? Inisiatif sih. Apa inisiatif? Harus kreatif sendiri. Kalau misalkan kita merasa kurang apa, harus ngelakuin sendiri. Berarti dari coach juga ngebolehin nih, kalau ada misalnya tadi kan bilang ada inisiatif atau kreativitas sendiri, itu boleh. Dan mereka bebas untuk nambah-nambahin gitu atau mengganti. Ya sejauh mereka memang itu yang masih mereka bisa lakuin, dan ya maksudnya tidak keluar dari. Tidak melenceng lah ya. Berarti Rina juga ada tuh kayak nambah-nambahin itu sendiri ada ya dia. Ya, ini kayak kalau gerakan ini jadinya loncat indah. Oke, kalau Adit Yang menantang. yang menantang apanya gitu? Apakah motivasi kali misalnya gitu, atau alat kali misalnya? Kalau latihan sendiri sih kita sih otomatis kita latihan sendiri, nambah-nambah sendiri ya. Kalau buat saya sih yang menantang tuh dari kita kan latihan di rumah tuh agak lama,
kita nggak bisa ngelakuin salto apa bener. air. Jadi itu yang menantang tuh dari fase latihan di rumah untuk adaptasi ke Kolam lagi balik. kolam lagi tuh agak menantang sih, maksudnya kita ngembalin feeling lagi, visualisasinya harus lebih fokus lagi gitu sih. Soalnya kan kita olahraga yang konsentrasi juga lumayan harus tinggi fokus banget ya. konsentrasi tinggi ya. Itu berarti kemarin off berapa lama coach? Pandemi ini off berapa lama sampai akhirnya balik ke kolam lagi? Maret ya kita ya. April Berapa? April Mei Juni Setengah tahun ada 6 bulan nih. ada 6 Kalau bulan yang ya. 2020 2020 6 bulan ya kurang lebih ya. 6 bulan. Kurang Tapi lebih. yang awal tahun mah sebentar doang kan kemarin Iya. ya. Nggak lama ya, paling sebulanan ya kurang lebih. Jadi Oke. dibukanya tuh GBK bulan Oktober. Tahun kemarin. Iya. Oke. Ini ada lagi nih pertanyaan dari Nugros Heru. Kayaknya saya kenal nih. Nah, kayak gak asing gitu namanya. So, ngomong sendiri. Tiap hari masuk air kolam, apa ada pengaruh ke kulit? Nah, ini menarik. Karena kan apalagi ini perempuan ya, misalnya kan laki-laki juga iya sekarang ya. Yang jaga kulit itu Harus perlu gue ucapin perlu gue ucapin atau sampein kan di produk yang gue pakai kan ini boleh dong. jangan gitu. Oke, pakai enggak nah klinik tong Lin, sebagai seorang perempuan yang pasti menjaga penampilan kulit ya kan, itu gimana tuh setiap hari kerendam air gitu kan, kena matahari itu outdoor kan? Semi. Kalau Semi, oh. di GBK semi. Ada ini ya kayak jalanya gitu ya? Atapnya. Iya, atapnya pakai apa sih? Coach? Apa ya? Ya. Biasa sih. Atap rumput tuh bagaimana ceritanya? Tanahnya ngambang. Kalau semi itu atap tapi sininya tuh Iya. buka. Pinggirnya Oh, berarti nggak kena sinar matahari langsung. Nggak langsung. Oh, dimanapun begitu sama coach. Kalau kita tanding gitu, kan? Ada yang indoor, Ada yang outdoor. ada yang outdoor juga. Oh, ada juga ya. Tapi ngaruh nggak sih dengan sering tadi kerendam air, kena kaporit ya kan? Ada nggak kulit jadi kusam gitu kan? Atau gimana? Lin? Resiko pekerjaan. Oh, tapi lo perawatan nggak? Perawatan Iya. Hah? Nggak terlalu. nggak cuman ya tetap jaga aja. Kalau tetap pakai sunscreen lah. Oh, sakit mah tetep ya. Iya. Tetep biar nggak legam-legam amat gitu maksudnya kan? Legam aja. Legam aja. Tapi cowok lo nggak protes? Kenapa ya? Kenapa? Bukan cuma ada yang biasa ya? Pertanyaan gua kasual aja kan? Cowok lo nggak protes? Enggak. Oh, masih punya cowok guys. Nah, pancingan gue. Tanya nama cowoknya dong siapa? Oh, sorry. Cowoknya atlet juga atau bukan? Eh, Namanya siapa? mantan atlet. Mantan atlet. Oh, dulunya atlet. Dan sekarang nggak pelatih atau apa gitu? Sekarang guru. Oh, sekarang guru. Oh. Kejar lagi apa kagak ya? Kejar lagi apa kagak ya? Tidak apa. Dulu aja. Berarti nggak masalah ya. Tapi dari segi nggak ada kayak misalnya kan ada beberapa penyakit atau kondisi kulit gitu ya yang memang berhubungan dengan banyaknya berendam di air gitu ya. Ada juga yang kadang sampai ke telinga, misalnya telinganya ada beberapa yang telinganya suka jadi infeksi lah segala macam. Tapi ini nggak pernah ya, kalau dari contoh Tinda nggak segitunya. Kalau masalah telinga aku pernah. Oh, pernah. Juga kayaknya pernah di Iya. Kalau telinga tuh bukan karena kulit tapi karena benturan dari atas jatuh. Oh, bukan karena infeksi kan? Tapi mungkin aja frekuensi latihannya kan Iya. berapa. Kadang- Terus kena air, nah itu. kadang-kadang suka ada yang nggak keluar kan airnya. Iya, kadang kan air kan meskipun pakai cover tapi nggak mungkin ada juga mungkin kuman-kumannya gitu Iya, kan. iya. Tapi kalau GBK kayaknya Tekanan air juga. Iya, Mungkin tekanan air kan masih. iya kan dalam ya. Iya. Adit gimana Adit? Nah ini kalau cowok gimana nih? Kalau cowok masa bodoh amat sampai jangan-jangan gitu kan? Aduh, ribut lagi saya gitu. Karena tahu ya kan. Gimana kalau ada masalah nggak dengan sering kena air? Kalau untuk kulit ya, untuk perawatan sih nggak ada sih saya sih. Oh nggak ada, Emang biasa aja ya. Ya pasrah aja udah, maksudnya apalagi kalau emang kolamnya lagi outdoor ya, mau pakai produk apa juga kayak tetap mau hitam gitu. Itu karena kalah. Ya, Produknya kalah ya. emang
kita kan kadang-kadang kalau latihan kan apalagi kaporit udah kena matahari kan tahu lah gimana maksudnya kerasnya kan. Kalau untuk ngejaga ya paling hand body biasa aja. Oke. Ini ada ini juga nih hal yang menarik buat dibahas. Kan kita bicara tadi WFA nih ya coach ya. Jadi ingat juga nih. Kalau bicara WFA itu kan atlet nggak cuma soal gimana latihannya ya, tapi juga gimana makannya, gimana tidurnya. Itu gimana coach memastikan bahwa selagi mereka WFH latihan di rumah, makannya tetap mesti bener, tidurnya mesti bener, dan lain-lainnya mesti bener. Apakah diawasin, coba foto makanannya gitu kan, makan apa lu sekarang lo gitu, atau gimana coach? Kalau saya, mereka ini kalau udah dalam, maksudnya udah di persiapan seperti ini, mereka bisa atlet elit ya. Jadi itu lifestyle, maksudnya itu udah ada tertanam di diri mereka. Jadi mereka sudah tahu lah, maksudnya harus apa gitu. Jadi justru buat saya di masa-masa WFH ini si atlet ini yang benar-benar diuji dan nah, kelihatan deh, maksudnya bisa nggak sih kalian ngatur yang harus ini, dan memang tiap pagi ada harus ngisi wellness itu ya, itu yang ada. Nah, jadi dan tetap juga dimonitor lah ya, maksudnya. Dan anak-anak ini kan juga kita loncat indah, kalau umpamanya nanti kita mulai terus berat badan juga nggak berat gitu, terus masuk ke loncatan kan mereka yang juga jadi nggak ngerasa nggak enak sendiri ya coach ya. Jadi buat saya sih mereka juga sudah ngerti lah apa yang mereka harus lakuin gitu. Berarti teruji ya coach ya, keelitannya ya gitu. Elit nih, udah kayak daerah Kuningan tuh ada tuh elit tuh, tempat gym. Itu artinya berhasil nih mereka menjaga alhamdulillah gizinya. sih, ya. Itu gizinya gimana coach yang ngatur, atau ada masukan-masukan atau ada ahli gizi dari KONI apa gimana? Kalau saya sih ya itu tadi saya bilang, sekarang ini kan eranya sport science lagi ya. Itu kita sebagai pelatih teknik di sini ada pendukung itu yang paling penting itu. Kita harus tim, dan memang kemarin di COVID ini sport science strength conditioning ini yang sangat berjalan, tapi tetap nutrisi ini kan menjaga juga ideal berat badan idealnya, dan juga sekarang ini juga untuk gizi, untuk nutrisi ini juga bukan untuk ke berat badan, tapi dari performa mereka ya, untuk maksudnya latihan. Jadi buat saya, dan alhamdulillah sih kalau dilihat tim dari DKI-nya mereka rajin ya untuk selalu memonitor atlet-atlet kita ini untuk tetap mereka bisa menjaga semuanya. Dan buat saya sih pesan aja, ini memang harus harus dimaksimalkan gitu. Jadi kita sendiri sebagai pelatih teknik benar-benar merasa terbantu. Alhamdulillah. Dan satu lagi mungkin ya itu tadi dari cedera itu ya kan, itu dokter mesti standby, dan sekarang kan latihan juga ada tim recovery-nya segala macam. Itu benar-benar harus dimaksimalkan supaya jadi atlet ini, memang kita kan sini kan untuk atlet, jadi mereka benar-benar disayang dengan tanda kutip ya, supaya mereka juga nyaman melakukan, dan itu bisa perform maksimal nanti di Papua nanti. Amin. Oke. Kalau gitu mau denger deh dari Lina sama Adit gitu ya. Tadi kan Coach Harvey udah panjang lebar nih menceritakan bahwa udah disayang sampai segitunya ya kan. Di servis lah pokoknya gitu Coach ya, supaya kalian bisa maksimal perjuangannya gitu. Ada nggak sih yang mungkin dilihat dulu deh, pengen disampaikan atau unek-unek gitu, harapan yang ingin disampaikan ke kita semua dan yang juga denger mungkin, monggo. Harapan aku untuk Papua nanti ya. Yang penting the best performance. Maksudnya dari semua dukungan kan aku udah punya coach hebat banget. Terus teman-teman aku udah baik banget semua. Keluarga juga udah support. Jadi targetnya enjoy aja. Terus yang penting the best performance aku bisa kasih. Oke, jadi harapannya adalah gimana caranya supaya bisa memberikan terbaik gitu ya. Oke deh, kalau Adit
Apa deh? Unek-unek atau harapan, monggo silakan disampaikan. Unek-unek sih maksudnya unek-unek sih semoga ya harapan ya sama kayak Lina sih bisa best performa juga di PON Papua nanti Ya. apalagi ini juga PON yang ajang gengsi juga ya. Yes. Sebenarnya sih. Terus ya semoga sih harapan dari saya sih dijauhkan dari cedera sih. Oke. Amin. Itu juga penting banget tuh. Itu sangat penting. Tapi memang tadi ya cedera itu bukan nggak mungkin terjadi. Apalagi pas lagi dry land kali ya. Iya. Pas lagi training seringnya ya, coach ya mungkin ya. Oke, coach, jadi kita udah ngomongin soal harapan Adina sama Adit itu kan. Kalau dari coach sendiri sebagai seorang coach dan juga mungkin pastinya punya target kan di Papua. Targetnya gimana sih coach di sana coach? Memang nanti ada 10 nomor, ada peluang-peluang. Saya sebenarnya kalau bicara target pengen nangis, karena apa ya? Gak apa-apa coach, nangis aja coach. Kita nggak pernah ada tamu yang nangis sih. Bukan, maksudnya gini. Apa salah hostnya kali ya? Nggak pernah bisa Nggak. mancing air mata. Bukan, maksudnya gini, maksudnya mereka udah ngelakuin masa-masa, maksudnya latihannya begitu keras ya kan, dan udah ngorbanin semuanya gitu. Maksudnya jadi mereka juga harus maksudnya mendapatkan sesuatu nanti di Papua, dan saya sih juga cuman pengen, maksudnya kita semua ini ngedukung mereka gitu. Yes, betul. Ya kan? Dari segala faktor gitu. Jadi mereka nanti membuat nyaman lah si atlet-atlet ini untuk bisa tampil apa ya, luar biasa lah nanti di PON gitu. Jadi kita nih, maksudnya orang-orang yang di lapangan kayak atlet ini, kita nggak pikirannya cuma latihan dan latihan. Jadi itu aja sih, mudah-mudahan nanti ada beberapa peluang-peluang nanti kan di nomor-nomor itu ya, dan mudah-mudahan kita bisa lebih baik lah dari maksudnya PON-PON yang lalu ya. Dan anak-anak ini, atlet-atlet ini bisa berhasil meraih yang mereka impikan aja di sana. Mantap. Amin. Kenapa jadi gue yang pengen nangis? Kayaknya dalam banget gitu, dari hati banget loh tadi loh. Gue ngerasain banget ya getaran vibes gitu kan dari dalam hatinya coach, bahwa coach pengen kalian dapat apa yang kalian impikan. Jadi bukan cuma soal coach pengen apa ya coach ya. Coach Harley ini kalau menurut gue ya tipe yang bukan cuma lu kerjain apa yang gue pengen gitu, tapi lebih ke arah lu dapetin apa yang lu pengen, berarti gitu coach. Ini keren banget ya. Mungkin coach sebagai penutup juga bisa disampaikan kembali mungkin apa yang pengen disampaikan, pesan-pesan kali buat yang nonton gitu coach. Tadi kan lebih ke arah menggambarkan harapannya coach untuk anak-anak. Ada nggak buat mungkin masukan kali buat yang mendengar atau kita kali kalau gitu ya. Ini dari sisi apapun coach, maksudnya kita juga mungkin minta doain juga boleh, minta didoain, minta didukung boleh. Ya. Cuman doain aja deh nih anak-anak ini semua lancar. Tadi yang Adit bilang jangan sampai cedera, memang karena udah deh atlet ini emang rawan cedera, dan kebetulan cabang kita ini bahayanya juga cukup besar. Jadi doanya supaya mereka bisa tetap latihan aja deh, ngejalanin latihan. Semoga lancar gitu ya. Lancar semuanya digunakan. Amin. Amin. Oke. Sip, tepuk tangan sekali lagi. Dan tidak terasa ya, ini kita di penghujung acara karena memang tadi seru kita ngobrol jadi tahun ya coach, bahwa namanya loncat indah nggak cuma sekedar loncat yang indah, tapi juga ada proses panjang di baliknya ya coach ya. Kita doain semoga mudah-mudahan tercapai ya apa yang kalian impikan, apa yang kalian harapkan, apa yang ditargetkan, dan lancar-lancar deh tanpa ada tadi ya cedera segala macam. Amin. Oke. Kalau gitu saya mau ucapin terima kasih banyak buat Coach Harley, buat Lina, buat Adit. Thank you banget udah sharing hari ini, udah ngobrol-ngobrol, udah cerita-cerita soal loncat indahnya. Semoga lancar semuanya. Dan buat rekan-rekan semua viewers yang mungkin ketinggalan nontonnya ya. Tadi kita kan sekarang live-nya di Instagram sama live di Facebook Live nih. Tapi jangan lupa, abis ini bakal tayang juga di YouTube-nya KONI DKI. Jadi kalau ada ketinggalan, jangan bersedih, jangan langsung depresi gitu, nggak usah. Kemarin ada yang ketinggalan, dok, aku nggak nonton kemarin dokter di KONI, aku nggak mau makan 3 hari. Nggak usah gitu-gitu banget, karena biasanya akan langsung diupload di YouTube-nya KONI. Ya, jadi langsung nonton di situ aja. Ya.
Sekali lagi saya ucapin terima kasih ya buat teman-teman semua dan juga yang nonton. Akhir kata kita yel-yel lagi nih, biar semangat ya. Salam olahraga, Jaya, Jakarta, 1, PON Papua, ayo terus kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih Coach, Rina, Adit. Bye.